Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ocean Nusantara. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment agar channel kami semakin berkembang dan bisa bermanfaat buat pemirsa semuanya. Kali ini Ocean Nusantara akan bercerita tentang kisah Sunan Gunung Jati berjumpa dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini bermula ketika Sunan Gunung Jati menemukan kitab Ushul Kalam. Kitab Ushul Kalam tersebut ditemukan di Gedung Agung Istana Bani Israil. Kitab itu menulis dengan menggunakan tinta emas yang di dalamnya membahas mengenai hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan mengenai zat Allah yang Maha Suci. Setelah berhari-hari membaca kitab tersebut, Syekh Syarif Hidayatullah Muda begitu kuat hatinya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Waktu itu kira-kira umur Syekh Syarif Hidayatullah sekitar 12 tahun. Mengenai sosok Syekh Syarif Hidayatullah, ayahnya yaitu penguasa Mesir dan Palestina, yaitu Sultan Hud, dan ibunya Ratu Nyimas Larasantang itu diganti menjadi Syarifah Mudaim. Nah, karena Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah anak pertama, maka diputuskanlah kemudian yang menjadi penerus tahta sebelum Sultan Hud meninggal adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Akan tetapi sebelum penobatan sebagai sultan, Syekh Syarif Hidayatullah karena waktu itu masih muda mengutarakan isi hatinya supaya diizinkan mengembara mencari Nabi Muhammad. Akan tetapi sebelum penobatan Syekh Syarif Hidayatullah sebagai sultan dilaksanakan, Syarif Hidayatullah Muda mengutarakan isi hatinya kepada ibunya mengenai ingin mengembara mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar izin tersebut, alangkah terkaget-kagetnya ibunda Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian ibunda Syarif Hidayatullah berkata, "Wahai anakku, bukankah Nabi Muhammad telah wafat dan dikuburkan di Madinah? Anakku, bagaimana mungkin Ananda bisa berjumpa dengan beliau? Sudahlah anakku, jangan engkau pergi." Melihat gelagat aneh dari anaknya itu, Syarifah Mudaim merasa khawatir dan memberitahukan kepada patihnya. Patihnya itu yang bernama Patih Ongka. Setelah mendapat perintah dari ibunda Syarif Hidayatullah, sang patih kemudian membujuk Syekh Syarif Hidayatullah Muda agar dengan maksud supaya pengembaraan untuk mencari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihentikan, sebab menurut Patih Onka Nabi Muhammad itu sudah wafat dan memang sudah wafat dan telah dikuburkan di Madinah. Lagi pula penobatan Syekh Syarif Hidayatullah sebagai sultan, sebagai penguasa Bani Israil akan segera dilaksanakan, bunyi Patih Onka kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Namun karena Syekh Syarif Hidayatullah Muda sangat kuat hatinya ingin mengembara mencari dan bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau berkata kepada sang patih, yaitu, "Paman, aku tidak menganggap beliau telah wafat, karena itu adalah urusan Allah yang bersifat Maha Pengasih. Apakah paman pernah mendengar ada orang yang telah wafat kemudian datang menemui orang hidup? Memang Allah itu maha kuasa,
susah atau mudahnya kita serahkan kepada Allah paman. Begitu tambah Syekh Syarif Hidayatullah dengan keyakinan penuh kepada Sang Pati Onka. Karena bulatnya tekad dan keinginan yang sangat kuat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Syekh Syarif Hidayatullah muda meninggalkan istana. Akhirnya mengembara mencari Nabi Muhammad SAW. Pada saat pengembaraan itu dikisahkan Syekh Syarif Hidayatullah mengunjungi makam Nabi Sulaiman di Pulau Majeti. Beliau juga kemudian terdampar di Jabal Kafi. Dan dalam perjalanan selanjutnya di mana Syarif Hidayatullah muda dalam keadaan lelah setelah 100 hari 100 malam tak kunjung menemukan Nabi Muhammad SAW. Syekh Syarif Hidayatullah malah dibawa ke dalam alam dimensi lain. Beliau melihat alam nyawa di mana tempat berkumpulnya nyawa orang-orang yang telah wafat dalam perang Sabil berada. Nah, di dalam alam nyawa itu Syekh Syarif Hidayatullah kemudian didatangi oleh Nabi Khidir dan beliau membawa kabar gembira kepada Syekh Syarif Hidayatullah bahwa keinginannya untuk bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah akan terlaksana. Sang Nabi Khidir pun kemudian mengangkat Syekh Syarif Hidayatullah menjadi waliullah. Itulah sebabnya kenapa sekarang Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah itu disebut waliullah. Yang mengangkat tersebut yaitu bukan lain dan tidak bukan adalah Nabi Khidir. Setelah berbincang-bincang lama, kemudian mereka berdua menunggangi kuda dan kuda tersebut bernama kuda Sembrani. Nabi Khidir dan Syarif Hidayatullah melesat bagaikan kilat, tenggelam dalam ketidaktahuan arah utara, barat, timur maupun selatan. Alam menjadi gelap gulita hingga akhirnya sampailah kepada suatu tempat yang terang benderang. Keduanya tiba di Gunung Mirawulung. Setelah Syekh Syarif Hidayatullah muda turun dari kudanya, kemudian Nabi Khidir pamit meninggalkan Syekh Syarif Hidayatullah sembari berpesan, "Engkau tunggulah di sini dengan sabar. Nanti akan ada yang datang kepadamu. Nanti akan kau lihat sendiri, wahai waliullah." Setelah beberapa lama masa penantian, datanglah seekor burung putih keluar dari pucuk gunung mendatangi Syekh Syarif Hidayatullah muda. Dan burung tersebut membawa Syekh Syarif Hidayatullah muda ke puncak Gunung Mirawulung, yaitu dibawa ke Masjid Kumala. Tanpa diketahui kedatangannya, kemudian terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahayanya menyilaukan, memancar, menerangi alam sekelilingnya. Lalu Syekh Syarif Hidayatullah menghambur untuk bersujud di hadapan Nabiullah. Akan tetapi bahunya segera diangkat oleh Nabiullah dan beliau bersabda, "Nanti kamu kafir anak muda kalau menyembah kepada sesama manusia. Sebab sejak awalnya itu sujud hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah muda berkata kepada baginda Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabiullah, hamba mohon syafaat, baiat kepada sejatinya, semoga selamat dunia sampai akhirat." Dan kemudian Rasulullah bersabda, yang artinya, "Hai anak muda yang akan menjadi pengganti diriku, ingatlah kamu selalu kepada sesama hidup, karena hidup itu tidak berbeda, tidak bisa dibunuh karena sukmanya itu Allah. Jangan sampai nanti terlambat, hanya ada satu tak ada duanya, yaitu itulah engkau adanya. Namun lahir harus
memakai tirai untuk meramaikan negara. Berikan petunjuk kepada hamba Allah, berhati-hatilah dalam tutur kata. Sempurnakanlah amal syariat yang utama dengan berbakti kepada ayah dan ibunda, dan kunjungilah Ka'bah Allah. Carilah guru yang soleh dan janganlah meninggalkan adat dunia. Hanya itulah nasihatku, wahai anak muda. Setelah selesai Rasulullah bersabda, maka selesailah sudah baiatnya Rasulullah kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah pun kemudian merasa bersyukur karena tercapai sudah keinginannya, yaitu berjumpa dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa itu, kemudian Syekh Syarif Hidayatullah muda kembali istana menemui ibunya yang lama beliau tinggalkan dan yang sangat lama beliau rindukan. Akan tetapi ketika beliau berada di istana, beliau selalu teringat akan nasihat Nabi agar supaya beliau menunaikan haji dan mencari guru yang mulia. Beliau pun kemudian berkelana kembali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cerita singkat tersebut bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Kurang lebihnya, tim Osia Nusantara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.